Tiga sistem ini, apakah ini buatan Tuhan? Tidak, saya selalu menolak itu. Ini hanyalah narasi-narasi dan jargon-jargon kelompok yang ingin berkuasa atas nama agama. Ini adalah bentuk dari kampanye-kampanye politisasi agama. Seolah-olah yang saya bawakan ini adalah sistem politik dari Tuhan, lalu dia bisa menghipnotis manusia, oke, kamu jadi penguasa. Dan ini hari ini dijalankan di sini di Indonesia. Sistem syuro, apakah yang pertama di dunia? Tidak. Berabad-abad sebelumnya orang Romawi sudah menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Sudah ada. Mosok Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam, ini loh buatan saya. Gak bisa. Mari kita belajar tentang sistem politik. Mari kita bicara tentang sejarah-sejarah genealogi pemikiran politik manusia. Di dalam sejarah politik manusia, sistem Respublika Romana ini yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro ini disebut dalam ilmu politik sebagai the early republic political system. Awal dari terciptanya sistem republik yang diciptakan oleh Plato dalam kekuasaan bangsa Romawi. Lalu kemudian Al-Mamlakah ini, apakah ini muncul dengan sendirinya di dalam Islam? Tidak. Bangsa lain sudah menciptakan sistem ini 7 abad sebelumnya. Namanya monarki absoluto. Monarki absolut, kerajaan yang betul-betul absolut. Ini dilakukan oleh banyak bangsa di seluruh dunia sebelumnya. Jauh sebelum Islam, jauh sebelum Kristen. Ini sudah ada sistem ini. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, sudah ada. Jangan katakan, oh ini kan sistem dari Allah, ini dari Allah yang berbasis Islam. Kamu pikir mereka ini sudah mengenal agama? Tidak. Sistem ini sudah diciptakan oleh orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Islam. Jauh sebelum Kristen dan Islam itu lahir. Lalu apakah ahlul halli wal aqdi ini orisinil pemikiran orang Islam? Tidak juga. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi ketika Romawi menguasai kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Romawi yang utuh di seluruh dunia runtuh, kemudian mereka pecah menjadi 2 bagian. Western Europe dan kekaisaran Bizantium, Byzantine Empire. Kalau di buku sejarah seperti itu. Western Europe menjadi kerajaan, lalu kemudian Byzantine Empire menjadi sistem yang sama persis dengan ahlul halli wal aqdi ini. Namanya adalah Concilium Plebis. Ini jauh berabad-abad sebelum Bani Abbasiyah menemukan sistem ahlul halli wal aqdi. Jangan katakan ini buatan Tuhan. Jangan kerdilkan Tuhan dengan sistem politik. Dan juga jangan klaim seolah-olah ini murni dan orisinil buatan orang Islam. Jangan, malu kita. Orang-orang Arab pada masa itu menganggap sistem ini yang paling layak dengan peradaban manusia pada saat itu. Dalam berpolitik manusia ini kan juga mengukur dengan kebutuhan peradabannya. Demokrasi hari ini mungkin dianggap paling pas. 2-3 abad ke depan demokrasi mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Terus kalau khilafah diterapkan hari ini, apakah layak? Menurut saya sudah tidak. Ini kan persoalan sejarah. Jangan kemudian seperti yang saya bilang tadi, kepala kita masih ketinggalan di abad-abad awal, tapi kaki kita sudah berada di abad milenium. Akhirnya apa? Kita kebingungan sendiri. Tolong viralkan ini. Asal supaya masyarakat kita melek, jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik-politik atas nama agama ini. Baru di sini saya bicara seperti ini. Jadi kita jangan terlalu betul-betul menjadi orang yang terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang terbatas. Kita harus banyak baca supaya kita betul-betul tidak dikendalikan oleh manusia lain. Tidak dikendalikan oleh kelompok lain. Sejarah-sejarah itu penting. Bagaimana Salafi Wahabi itu terbentuk. Bagaimana paham-paham khilafahisme ini terbentuk. Semua ini kan karena keputusasaan orang-orang Arab untuk melawan dari penjajahan orang-orang Arab sendiri. Kekaisaran Ottoman ini apakah ini bentuk kejayaan Islam? Yang didengung-dengungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, let's say itu adalah satu kebanggaan. Tapi ini kan bukan untuk menjayakan Islam juga. Ini adalah ekspansi kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Kalau kita mau berbicara tentang kekuasaan politik Kekaisaran Ottoman di Arab, ini adalah penjajahan orang Arab kepada orang Arab.
Penjajahan orang Islam kepada orang Islam. Udah gitu aja. Saya selalu menolak yang mengatakan bahwa perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Bukan, ini perangnya orang Eropa dan orang Arab. Orang Eropa ingin menguasai Yerusalem dengan pasukan Templar, pasukan Charlemagne, pasukan salib ingin menguasai Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya dari Eropa, mereka itu harus melewati bangsa-bangsa Arab yang akhirnya terjadi perang, saling bunuh, yang kebetulan orang Arabnya beragama Islam dan orang Eropanya beragama Kristen. Simbolnya adalah lambang-lambang salib dan orang Islam juga menggunakan simbol-simbol keislaman. Sehingga apa? Perang ini identik dengan perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan perangnya orang Arab. Sama seperti hari ini antara Israel dan Palestina. Kita selalu mengidentikan dengan perang agama. Padahal ini adalah perang dua bangsa saja. Di Palestina memangnya semuanya Islam? Enggak. Ada orang Kristen juga. Ada orang Yahudi juga. Apakah di Israel itu isinya orang Yahudi juga? Enggak juga. Di sana ada orang Islam juga, ada orang Arab juga. Mau apa? Kita kadang-kadang itu lalai untuk melihat sejarah. Kita lalai membaca sejarah untuk melihat hari ini. Sehingga apa? Kita betul-betul kalah di masa depan. Kita harus melihat sejarah di masa lalu itu untuk bisa menguasai peradaban manusia hari ini. Sehingga kemudian ya Pak. Sehingga kemudian apa? Di masa depan kita bisa mendrive trajektori pemikiran-pemikiran kita. Supaya kita, kata Yuval Noah Harari dalam bukunya Manusia Masa Depan, Homo Deus, dikatakan supaya kelak manusia ini betul-betul tidak menjadi manusia-manusia robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nanti ini Pak, ada dua layer manusia. Yang satu adalah layer orang-orang pintar yang menguasai algoritma digital. Yang kedua adalah manusia-manusia bodoh yang tidak mampu bersaing dalam hal keilmuan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang-orang yang berada di layer kedua ini, di lapis kedua, betul-betul dijadikan mainan saja. Hanya dijadikan alat bentur. Hanya dijadikan alat perang. Dan itu jangan sampai, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai itu orang-orang Islam. Jangan sampai setidaknya orang-orang yang beragama. Dan hari ini kita betul-betul agama dijadikan mainan. Kalau kita mau berbicara gerakan-gerakan ekstrim dan teror hari ini, bukan hanya orang Islam. Orang Hindu di India juga diobok-obok, terorisnya ya orang Hindu. Di Myanmar itu terorisnya orang Buddha. Di Jerman orang Protestan. Di Irlandia Katolik. Di Amerika Selatan Katolik terorisnya. Di Amerika orang-orang evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, Baader-Meinhof. Ini kan sebenarnya adalah, jangan katakan bahwa kenapa sih kok yang ditangkap di Indonesia ini hanya orang Islam. Bukan, mereka ditangkap bukan karena beragama Islam. Mereka ditangkap karena terlibat dalam gerakan jaringan terorisme. Bukan karena Islamnya. Dan teroris itu tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini harus dipahami. Kalau ada teroris yang mengaku Islam, itu adalah upaya untuk menunggangi agama Islam seolah-olah semua kejahatannya supaya bisa dilegalisir, bisa diresmikan, bisa diperkuat dan dibenarkan oleh ayat-ayat menurut tafsir mereka.